Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita melanjutkan di bab 153 di hadis yang kedua dan ketiga. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Allah yarham, Allahu fillahu wa rahmuhu wa afi wa afu anhu. Hadis ke-931 dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi bin nubnatihi wa huwa fil mauti fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Sa'dun ma hadha ya Rasulullah qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhamaa, yang artinya bahwa cucu laki-laki Rasulullah SAW dari anak perempuan beliau diangkat kepadanya dalam keadaan sekarat, maka berlinanglah air mata beliau. Maka Sa'ad bertanya kepadanya, apa ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah kasih sayang yang dijadikan Allah Ta'ala di dalam hati hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah hanya akan mengasihi hamba-hambanya yang penyayang. Lanjut. Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala banihi Ibrahim wa huwa yajudu bi nafsihi faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tazrifani faqala lahu Abdurrahman bin Auf wa anta ya Rasulullah faqala ya ibn Auf innaha rahmatun thumma atba'aha bi ukhra faqala innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firakika ya Ibrahimu lamahzununa, yang artinya bahwa Rasulullah SAW menemui anak beliau Ibrahim dalam keadaan sedang menyerahkan nyawanya atau sekarat, maka kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, dan Anda wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah tangisan kasih sayang. Kemudian beliau menambahkan dengan sabda beliau lainnya, maka beliau bersabda, sesungguhnya mata menangis dan hati sedih, akan tetapi kita tidak mengucapkan melainkan apa yang membuat Tuhan kita ridho. Dan sesungguhnya kami merasa sedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Ya, apa pelajaran dari dua hadis ini? Jadi dua hadis ini menjelaskan bahwa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putrinya wafat. Kemudian hadis yang kedua menjelaskan di sini bahwa putra beliau Ibrahim wafat. Tentu ini adalah orang yang paling disayang. Lalu bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika mengetahui orang yang disayangnya wafat? Dua hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menangis. Yang jadi pertanyaan, seperti apa tangisan Rasulullah SAW ini?
Kedua, hadis ini menjelaskan bahwa tangisan Rasulullah SAW itu hanya berbentuk air mata yang menetes. Fafadat ainah. Jadi, kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air. Itulah bentuk tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebatas itu. Lalu beliau menjelaskan bahwa inilah yang namanya tangisan kasih sayang. Ya. Inilah namanya tangisan kasih sayang. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa sedih atas wafatnya seseorang yang disayanginya itu adalah hal yang lumrah, wajar. Bahkan itu bagian dari kasih sayang. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah tangisan yang dibolehkan. Jadi tangisan yang dibolehkan itu adalah tangisan yang bersifat apa? Kasih sayang. Seperti apa tangisan kasih sayang? Yaitu tangisan karena kesedihan dari orang yang dia cintai, yang dia sayangi wafat. Sedih dia atas wafatnya itu. Kemudian tangisan itu terlihat dengan kedua matanya yang meneteskan air. Jadi netes air mata lah. Nah, sebatas ini yang disebut dengan tangisan kasih sayang. Ini wajar. Nah, selain dari ini sampai suara keluar dengan teriakan atau kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan, nah itu yang akan menjadi haram hukumnya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan ucapan wa inna wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Kita tidak akan mengucapkan apapun kecuali kalimat yang diridhoi oleh Allah. Jadi jangan sampai ketika wafat orang yang terdekat dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Ya, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terucaplah kalimat-kalimat yang membuat Allah itu murka, bahaya. Ya. Jadi yang dibolehkan yang mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah. Seperti apa? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mengucapkan seperti yang kita sebutkan hadis-hadisnya yang lalu, yaitu dia mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini dan berilah pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Kemudian dia berdoa untuk kebaikan si mayit di alam kuburnya. Nah, inilah yang dianjurkan untuk diucapkan. Jadi menangis berarti ada dua, ya. Tangisan yang boleh, kasih sayang, dan tangisan yang apa? Yang haram. Ya, tangisan yang haram. Tangisan yang haram ya tentu teriak-teriak, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia tidak menerima dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain dari hadis ini, pada hadis yang pertama, innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sungguh Allah akan menyayangi hanya sama hamba-hambanya yang penyayang. Allah hanya menyayangi hambanya yang
penyayang. Inilah yang disebut dalam kaidah para ulama, balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Ibaratnya kita senyum, orang pun akan senyum. Kita mengucapkan salam, orang pun akan membalas salam kita. Kita santun, orang pun akan santun. Kita baik, orang itu pun akan baik. Kalau kita sayang, ya kita pun akan disayang. Begitulah. Ya. Allah hanya sayang sama hamba-hambanya yang penyayang. Pertanyaannya jemaah, yang dimaksud kasih sayang itu apa? Siapa yang tahu? Hah? Nggak apa-apa mas, ini bukan ujian. No. Apa yang dimaksud kasih sayang? Bingung ya? Apa kasih sayang itu? Kalimat yang sangat populer. Tapi apa maknanya? Bentuknya seperti apa? Apa? Memberikan manfaat kepada orang yang disayangi. Ya barakallahu fiik. Itulah makna kasih sayang. Kasih sayang itu artinya usaha untuk memberikan kebaikan, manfaat kepada orang yang disayangi, yang berarti usaha pula dia untuk mencegah keburukan dari orang yang disayangi itu. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan memberikan kebaikan? Bentuknya kayak apa? Hah? Ya banyak. Bisa bersifat apa? Dunia, bisa bersifat apa? Akhirat. Bersifat akhirat seperti apa? Menasehati, membimbing, ngajarin, negor. Jadi kalau salah ditegor, diingetin, nah itu sayang namanya. Umpama suaminya salah, ditegor sama istrinya, berarti istrinya itu sayang. Istrinya salah, ditegor suaminya, sayang berarti. Tapi seringkali itu nggak mau terima, dianggap apa? Dianggap ngatur. Maunya apa? Maunya didiemin. Padahal didiamkan ketika dia salah itu sebagai bentuk apa? Ya nggak sayang. Makanya ada beberapa hadis di mana di situ Rasulullah SAW mengatakan salasatun, ada 3 hamba Allah. Dan ada beberapa hadis yang model seperti itu. Apa itu? La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Allah tidak melihat dia, Allah tidak ngajak bicara dia, Allah tidak membersihkan dosanya, jiwanya, dan Allah akan memberikan azab yang pedih. Berarti diapain ini? Ditinggalin, dicuekin, nggak disayang dia. Jadi seseorang yang salah didiemin, dibiarin, ya berarti nggak sayang sama dia. Atau dia nggak mau ditegor, kamu itu ngatur aja kerjanya, ya berarti nggak mau disayang kamu. Justru dinasehati, diingatkan, ditegor, itu sayang sama Anda. Ini tentu ini bisikan syaitan ya. Jadi bertolak belakang sekali. Jadi ini berkaitan dengan masalah akhirat, untuk kebaikan dia, diajarin, diingetin, itu semuanya. Duniawi, ya disitulah prinsip tolong menolong.
Ya, jadi sayang itu adalah memberikan yang terbaik kepada dia dan menghindar keburukan dari dirinya. Kemudian sayang mengharuskan dia untuk apa? Bersikap santun, bukan ngingetin tapi dengan cara yang kasar. Nah, seseorang yang memiliki kasih sayang yang seperti ini, terutama kepada orang yang terdekat dengan dia, maka Allah pun akan sayang sama dia. Ingat, kasih sayang itu bukan berarti orang yang Anda sayang itu harus membalas sayang sama Anda. Paham? Anda mau sayang sama si A, bukan berarti si A sayang sama Anda, belum tentu. Karena orang yang kasih sayang karena Allah, dia tidak berharap objeknya itu harus sayang sama dia. Nah, itu yang terjadi. Ya. Kamu kok nggak sayang sih sama dia? Maksudnya kamu kok nggak baik sama dia? Kamu kok nggak memberikan yang terbaik sama dia? Kamu kok cenderung cuek begini? Ya iyalah, dia ngeselin. Ya iyalah, dia jengkelin. Ya iyalah, dia sendiri begini, ngapain gue sayang? Jadi seolah-olah dia akan sayang sama seseorang kalau orang itu sayang sama dia. Ini namanya bukan kasih sayang, tapi ini namanya apa? Take and give, Mas. Kamu ngasih apa, ya gue kasih. Kalau bahasa orang, ini orang namanya transaksional. Tahu orang transaksional? Berarti apa? Mau dunia. Ini orang kayak gini bukan orang beriman. Karena yang diinginkan sebetulnya apa? Sanjungan, pujian sama orang. Jadi kalau ada orang itu berbuat baik, dia akan baik. Padahal konsep kasih sayang dan kebaikan itu enggak begitu. Kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk sayang. Sama siapa? Sama siapapun, walaupun orang itu tidak sayang sama Anda. Beratnya kan di situ, jemaah. Kalau orang itu sayang sama kita, kemudian kita sayang, lalu lumrahlah. Berarti Anda sayang sama dia karena dia menguntungkan Anda. Yang disuruh itu adalah Anda sayang sama semuanya. Dia jengkelin pun Anda sayang. Gimana? Gampang apa? Susah? Hah? Susah loh, Mas. Contohnya apa? Contohnya kita disuruh sayang sama binatang sekalipun. Lah emang binatang sayang main teh? Gak ada, tapi kita disuruh sayang, suruh ngasih. Walaupun itu anjing. Padahal sisi lain kita nggak boleh pegang anjing. Nggak boleh kita menyentuh anjing. Tapi Anda disuruh bersikap baik sama siapa? Contoh lain, Anda mau belok di pertigaan ini, setengah mati Anda. Kenapa? Karena jalanan dimakan sama motor. Ketika Anda belok, tuh motor nggak mau tahu. Tapi Anda tetap disuruh sayang dan lembut sama dia. Kan angel, Mas, kita udah gerget-gerget pengen. Itulah ujian, Mas. Ini bukan amalan yang bisa dilakukan oleh sembarang orang loh. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya iman sama Allah. Hatinya penuh dengan keimanan. Nah, jika seseorang mampu melakukan itu, dia sayang sama orang yang sekalipun sama dia itu jengkelin, dia akan tetap sayang. Disinilah balasannya apa? Allah sayang sama Anda. Apa makna kasih sayang Allah di sini? Ini bahasan panjang loh, Mas.
Apa kasih sayang Allah di sini? Gimana? Ada yang tahu? Apa kasih sayang Allah? Ustadz, bukankah Allah itu sayang sama semua? Orang kafir juga mendapat kasih sayang Allah. Buktinya orang kafir juga dapat dunia, orang syirik juga dapat dunia, maksiat juga dapat dunia. Berarti kan dia mendapat kasih sayang Allah? Iya mas, iya benar. Semua peserta lomba juga dapat goodie bag mas. Iya enggak? Semua peserta lomba dapat goodie bag, dapat pin, piagam peserta lomba. Tapi apakah hadiah yang terbesar itu diperoleh oleh semua orang? Jackpotnya diambil sama siapa? Pemenang. Berarti hadiah itu ada berapa macam? Ada berapa jenis hadiah? Ada dua kan? Hadiah yang diperoleh oleh semua orang, dan yang pertama hadiah yang hanya diberikan kepada si pemenang. Begitulah kayak kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang bersifat umum itu diperoleh oleh semua mas. Terlahir fisik sempurna, dikasih dunia sama dia. Dia makan pisang, ketek juga makan pisang mas. Iya kan? Dia makan daging, anjing juga makan daging mas. Ya. Anda makan kacang-kacangan, burung makan kacang mas. Anda makan lalapan, bahasa kerennya salad. Kambing makan sak truk mas. Ya kan? Dan seterusnya. Kasih sayang apa? Semua dapat. Tapi ada kasih sayang yang bersifat apa? Khusus, diberikan kepada orang tertentu. Apa kasih sayang khusus ini jackpotnya? Iman, amal saleh, pertolongan, kemudahan, ketenangan hati, kenyamanan, rezeki yang halal, yang berkah. Nah, siapa yang berhak menerimanya? Ya yang sayang juga sama sesama. Saya juga sayang, ayo coba diuji. Nah itulah, makanya sayang ini bukan hal yang hanya sekedar apa, slogan. Jadi sayang ini sama semua orang. Jengkelin, ngeselin, nyaci maki Anda, maki-maki Anda, ngemplang duit Anda, ngutang 4 tahun kakak dibayar, umpamanya mas, Anda tetap disuruh apa? Sayang. Gimana mas? Gampang? Susah. Kalau sayang sama orang yang baik gak usah dibahas mas. Ini transaksional. Ini transaksional. Kucing juga tahu balas budi mas sama orang yang, binatang juga bisa balas budi. Subhanallah. Innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Allah hanya sayang, Allah hanya sayang sama hambanya yang sayang. Berarti kasih sayang ini muncul dari mana? Iman. Terlihat dalam tutur katanya lembut, sikapnya yang baik, mementingkan
orang itu berbuat baik sama dia. Inilah kasih sayang, Mas. Kalau dia wafat, Anda menangis, ya tangisannya juga tangisan apa? Kasih sayang. Jadi inilah indahnya Islam. Ya, inilah indahnya Islam. Berarti orang yang mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW, dia inilah orang yang paling sayang, Mas. Orang yang mengamalkan sunnah petunjuk Rasulullah SAW ini yang paling sayang sama semua orang. Tapi kalau orang nggak mengamalkan sunnah ini, dia akan sayang sama transaksional aja, sama kelompoknya doang. Mereka yang di luar kelompok diapain sama dia? Dituduh, dibully, dicibir, direndahkan, dihina, dianggap eksklusif, dianggap apa? Kelompok kaku, sesat, dan sebagainya dan sebagainya. Tak ada. Jadi inilah makna dari kasih sayang. Makanya orang yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang ini siapa? Siapa? Ya orang yang di rumahmu, Mas. Ayahmu, ibumu, saudaramu, istrimu, suamimu, ini yang paling berhak. Pertanyaannya lagi, jika kasih sayang seperti ini, lalu bagaimana dengan fenomena yang terjadi? Apakah kasih sayang yang ada selama ini seperti ini? Atau hanya kasih sayang di mulut saja? Gimana? Enggak, Mas. Ya. Selama ini orang kasih sayang itu transaksional. Suami istri transaksional. Atau tergantung kondisi mood. Dia akan baik sama teman melebihi dia dengan keluarganya dan seterusnya. Inilah namanya ar-rahmah, kasih sayang. Baik, dilanjutkan, kita masuk pada bab 154, yaitu menyembunyikan sesuatu yang tidak baik yang dilihat dari seorang yang mati. Fadhal. Bab baru, bab merahasiakan hal yang tidak disukai yang terlihat pada mayit. Dari Abu Rafi' Aslam radhiyallahu anhu, mantan hamba sahaya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala mayitan fakatama alaihi, ghafarallahu lahu arba'ina marrah." Yang artinya, barang siapa memandikan mayit kemudian dia merahasiakan apa yang ada padanya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Ya, apa maksudnya? Jadi jika ada seseorang wafat, si A wafat, dan si A ini memiliki banyak keburukan, aib, kekurangan, banyak masalah sama orang, maka ketika dia wafat, kita tidak boleh membahas dan menceritakan aib-aib dia kepada orang lain. Jangankan dia sudah wafat, masih hidup saja nggak boleh, Mas. Kaidahnya al-muslimu yukramu hayyan wa maita. Orang Islam itu dimuliakan, baik dia masih hidup ataupun dia sudah wafat. Baik hidup maupun wafat, dia tidak boleh dibuka aibnya. Begitu pula setelah dia wafat. Jadi terkadang ada sebagian yang menilai, oh kan ngomongin orang itu kalau hidup kan nggak boleh, Pak. Tapi kalau sudah mati kan ya sudah mati ya, Pak. Tetap tidak boleh, Mas.
Ya, tidak boleh kita membicarakan aib-aibnya walaupun dia sudah wafat. Mas, si fulan udah meninggal ya? Iya. Aduh, tua orang mas. Wah, habis mas. Jadi Idul Adha nanti dikuliti, dibuka aibnya semuanya. Jadi tetap dia akan melakukan perbuatan dosa karena melanggar syariat Islam. Ya, tidak boleh. Tutup aibnya, jangan diceritakan. Bahkan disebutkan dalam hadis, walaupun dia memiliki sedikit kebaikan, maka itulah yang kamu bicarakan. Keburukannya sudah tutup. Ya. Tentu ada kaidah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di bab akhir tentang ghibah yang boleh. Ya, nanti ada bahasan tentang ghibah yang boleh. Boleh kita membuka sisi keburukan dia, enggak semua. Ya, kapan? Kalau memang itu berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, bukan pribadi tertentu, tidak. Seperti ini tokoh masyarakat yang membawa pikiran-pikiran yang menyesatkan. Dia punya tulisan-tulisan buku dan punya ceramah-ceramah di YouTube di mana tulisan dan ceramahnya itu menyesatkan orang. Maka kita boleh menyampaikan penyelewengan dia yang berkaitan dengan sisi din syariah. Dengan tujuan apa? Menyelamatkan masyarakat dari keburukannya. Demikian kata Imam An-Nawawi. Jadi untuk menyelamatkan masyarakat dari keburukan. Sebab kalau nggak disebutkan namanya, bisa jadi orang itu nggak paham atau orang termakan dengan ketokohan dia, termakan dengan gelar dia yang tinggi banget gitu loh, profesor, doktor, kiai, haji, waduh. Padahal dia membawa pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Maka boleh menyebutkan itu karena namanya sangat dikenal di masyarakat. Hanya sebatas apa? Mengkritisi, meluruskan pandangan-pandangan dia yang salah. Adapun masalah-masalah lain, masalah pribadi, masalah ini itu yang nggak boleh karena nggak ada konteksnya. Ya kita kadang kebablasan begini, mengkritisi orang, akhirnya bablas nusuk mas. Dia memang pikirannya salah begini, kenapa? Iya sih karena dia loh bablas. Ya, bablas jangan kayak ibu-ibu ngumpul aja. Tadi ikut kondangan nggak? Iya, makanannya nggak enak ya. Iya sih nggak enak. Cateringnya siapa sih? Cateringnya ibu itu, habis tuh ibu tuh. Habis dikuliti seminggu obrolan, nggak kelar-kelar. Kok bablas begini? Gitu loh, kok nusuk sana nusuk sini. Jadi boleh mengkritisi pemikiran dia yang nyeleneh, yang menyesatkan jika dia sosok yang dikenal oleh masyarakat banyak. Tapi kalau dia nggak dikenal orang biasa, Anda bicarakan aibnya, nggak boleh mas. Dan itu hanyalah aib yang bersifat apa? Individu dia, ngapain Anda cerita-ceritain? Ya ini yang kita menjaga kehormatan seseorang. Makanya Rasulullah SAW membuat kaidahnya apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Rasulullah SAW berceramah pada waktu hari Arafah, sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, harta-harta kalian itu haram seperti keharaman hari ini di negerimu ini dan di bulan ini. Jadi kehormatan orang Islam itu terjaga. Tidak boleh kita menginjak-injaknya baik dia hidup maupun dia sudah wafat. Baik, lanjutkan. Selanjutnya, mohon maaf, kakinya jangan selonjor dong, kecuali Anda sakit.
ya, yang beradab ketika kita membaca hadis Rasul SAW. Selanjutnya bab mensolati mayit, mengantar dan menghadiri pemakamannya, serta makruhnya wanita mengiringi jenazah. Keutamaan mengiringi jenazah telah dijelaskan di muka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratani." Qila wa mal qiratani? Qala mislul jabalainil azimaini. Yang artinya, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga disolati, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa menghadirinya hingga dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Ditanyakan, apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. Lanjut. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Manit taba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratin." Yang artinya, barang siapa mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala, dan ia selalu bersamanya hingga jenazah itu disolati dan selesai dikubur, maka dia pulang dengan membawa pahala 2 qirat, yang 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa mensolatkannya kemudian pulang sebelum jenazah itu dikubur, maka dia pulang membawa pahala 1 qirat. Lanjut. Selanjutnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Nuhina 'anit tiba'il janaizi wa lam yu'zam 'alaina." Yang artinya, kami dilarang mengiringi jenazah, namun larangan itu tidak ditegaskan pada kami. Ya, hadis Anis ini bicara tentang apa? Keutamaan menyolati jenazah dan keutamaan mengantar jenazah sampai ke pemakamannya, sampai di kuburnya. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seseorang yang mensolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Kalau dia ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman dan menunggu sampai dimakamkan, sampai selesai, baru dia pulang, maka dia mendapatkan 1 qirat lagi. Berarti kalau dia melakukan dua-duanya, dia mendapatkan 2 qirat. 1 qirat setara dengan 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud kalau tidak salah panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya 1.300 meter dari permukaan. Kamu ente kira gunung Uhud pendek apa? Kayak Gunung Putri apa, Mas? Enggak loh, panjang loh, Mas. Lurus begitu, ya enggak, kan muter ngelingker dia. Jadi kalau diukur panjang itu segitu. Nggak percaya coba nanti Google Map. Ya, ukuran Gunung Uhud pencetan. Nah. Coba bayangan, 1 qirat setara dengan Gunung Uhud pahalanya. Berarti kalau melakukan dua-duanya, dia mendapatkan apa? 2, Mas. Wah, pahala luar biasa. Pertanyaannya, mengantar ini menyolati jenazah tentu semuanya, laki, perempuan, ikut di sana mendapatkan porsi pahala yang sama. Lalu
Bagaimana dengan mengantarnya ke kuburan? Nah, ini fenomena ini di Jakarta ini. Akhirnya diikuti oleh kota-kota yang lain. Yaitu perempuan-perempuan ikut-ikutan nganter ke kuburan. Nah, ini perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi menyebutkan hadisnya di sini, hadis Ummi Atiyah, bahwa kami dilarang mengantar jenazah-jenazah, walam yu'zam alaina, dan tidak diharuskan. Berarti mazhab Syafi'i menilai bahwa perempuan yang mengantar jenazah ke kuburan itu hukumnya dilarang dan masuk ranah hukum makruh. Makruh itu bukan makruh aja, bukan. Makruh itu dilarang. Cuman walam yu'zam alaina, tetapi larangannya tidak sampai pada tingkatan penegasan. Tidak sampai tingkatan memastikan. Itu namanya makruh. Tapi masuk dalam kategori apa? Dilarang. Ini mazhab Syafi'i, berarti dimakruhkan. Tapi pendapat yang kuat bahwa itu haram, karena memang ini perbedaan pandangan. Ya, haram hukumnya. Adapun yang membolehkan, tentu ini pendapat yang sangat-sangat lemah karena berlawanan dengan hadis. La'anallahu zairatil qubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang datang ke kuburan. Nah, jadi tidak boleh perempuan ikut mengantar jenazah ke kuburan. Cukup mau sholatin, cukup sampai di masjid saja. Kalau mau ikut sholat di masjid silahkan. Tapi kalau mau sholat di rumah, jenazahnya selesai, sholatin dulu oleh perempuan-perempuan di rumah. Boleh. Habis itu dibawa ke masjid, disolatin lagi 2 kali, 10 kali boleh, Mas. Enggak apa-apa. Tapi perempuan tidak boleh mengantar jenazah ke kuburan pakai pakaian hitam-hitam lagi. Ini niru dari mana? Ya, saya dulu pertama kali ke Jakarta tahun 92 itu, kaget sekali saya ngelihat perempuan ikut ke kuburan itu. Karena di daerah di Jawa Timur itu nggak ada orang perempuan ke kuburan, nggak ada, Mas. Walaupun masyarakat awam. Masyarakat awamnya tidak ada. Jadi kayak sudah menjadi mindset mereka, oh nganter kuburan itu urusan laki-laki. Walaupun di kampung, Mas, walaupun desa, Mas, tidak ada. Makanya masuk Jakarta kaget, loh kok ikut-ikutan, kayak di film-film barat, pakaian hitam-hitam. Nah, ini yang harus mulai kita cegah dan hindari hal-hal yang seperti itu. Ya, inilah adab-adabnya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Kita dengarkan azan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Perlu apa? Oh, ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Siapa jenazah yang diantar ini, diurusi, dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan, diantar dan dimakamkan ke kuburan? Siapa dia? Apakah hanya sekedar Islam? Atau dia harus seorang muslim yang soleh? Jawaban yang pertama, tentu yang jelas dia orang Islam. Kita tidak boleh mengantarkan jenazah, mengurusi jenazah orang kafir. Tidak boleh, Pak. Mengantarkan takziah ke rumah orang kafir yang mati. Ya, tidak boleh. Apalagi sampai ikut ngubur, Pak.
Memang duitnya gede Pak kalau itu orang Chinese Pak. Tidak boleh. Kenapa? Itu sudah ranah syariah, ibadah ini. Masuk kategori lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, jika yang meninggal itu memang seorang muslim, apakah harus seorang yang soleh baru kita mengurus jenazahnya? Tidak Pak. Selama dia orang Islam, maka kita punya kewajiban untuk mengurus jenazahnya. Masalah ketaatan dia atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Kita tidak perlu mencari-cari. Nah, dampaknya Anda akan nyari-nyari dia orang yang soleh apa enggak Mas. Mau ngurus masih intelijensi dulu akhirnya Anda. Ya, nyari-nyari aib, ngintel orang, nyari-nyari aibnya orang. Ya, malah jadi tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, jika ini berkaitan dengan sosok yang dijadikan rujukan oleh masyarakat, seorang ustadz umpama, tokoh masyarakat, maka para ulama mengatakan dia tidak boleh ikut mengantar jenazah orang yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan. Jelas-jelas melakukan kemaksiatan. Seperti dia orang yang gak sholat umpamanya. Dia orang yang selama ini membenci dakwah Islam. Orang yang membenci sunnah Rasulullah SAW. Dia tokoh dari pelaku bid'ah dan syirik. Tokohnya, bukan ikut-ikutan. Dia seorang tokoh liberalis, tokohnya. Maka sebagai seorang yang ditokohkan pula oleh masyarakat dari sisi agama, ketaatan, atau seorang ustadz, maka dia tidak boleh ikut mengantar dan mengurus jenazahnya. Sebagaimana yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kecuali, nah ada kecualinya lagi, kecuali mengandung kemaslahatan yang besar. Yaitu apa? Anda ingin menarik pandangan masyarakat ke dakwah, bukan menarik ke diri Anda. Oh, manfaatnya kalau saya ikut, nanti saya mudah untuk masuk mendakwai mereka. Nah, yang lain lagi. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan dakwah, tidak boleh Mas. Kenapa? Nanti itu menjadi pembenar. Tuh, Ustadz itu aja datang di waktu pemakaman. Nah, tapi kalau secara umum bagi masyarakat umum, kita semua punya kewajiban untuk mengurus jenazahnya siapapun dia. Oke, yang lainnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, si fulan wafat dan dikenal sebagai sosok yang saleh, aktif dalam aktivitas-aktivitas dakwah. Tapi ketika beliau wafat, di kuburannya ada adzan dan ditabur bunga. Ini pertanyaannya. Jawabannya, pertama, masalah adzan di kuburan ini masalah yang diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama, antara yang membolehkan dengan yang melarang. Ini masalah khilafiyah fiqhiyah yang kita tidak perlu harus bersih tegang dan tarik urat di sana, karena memang ini masalah apa? Diperselisihkan, dan tidak boleh kita sampai memvonis orang yang melakukan atau tidak melakukan. Yang kedua, masalah tabur bunga, memang ini dilarang dalam syariat Islam. Tapi kalau ada kasus seperti yang tadi,
Bisa jadi itu dilakukan oleh orang lain yang tidak mengerti, dari kalangan keluarganya mungkin, atau dari kalangan orang yang mengurus jenazah. Ya, apalagi di masyarakat kita, mohon maaf, kadang muncul kepedulian, si fulan datang peduli dengan bawa kembang, kan gitu kan? Atau di kuburan muncul superhero yang menganggap dia pahlawan. Artinya di kuburan itu banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat. Akhirnya setiap ada jenazah dia yang ngatur. Bener gak? Lah orang kita punya watak lagi yang ketiga, gak enakan. Mau negor gak enak, akhirnya cenderung diem. Habis itu gerundel di belakang. Ini kan penyakit, Mas. Yang satu sok ngatur, yang ini gak enakan. Jadi contoh, ada tetangga saya meninggal waktu itu. Keluarganya, Pak Ustadz tolong diurusi. Oh ya, terima kasih, saya urusin. Sampai di pemakaman muncul orang-orang kayak gini di kuburan. Pak, nanti kuburannya giniin ya, gini. Saya liatin aja. Pak, ini nanti gini, jadi Bapak begini. Saya gentak, Pak. Sebentar, Anda ini siapa? Enggak, Pak, kan umumnya begini. Anda cukup gali, jangan ikut campur ya. Habis gali pergi sana, nanti tak bayar. Jangan ikut campur kamu. Aduh, ini orang. Kita harus tegas di sini. Karena dia bukan kompetensinya untuk ngatur. Karena dianggap semua orang kayak semua orang. Yang mau Pak, saya nggak ngerti, udah Bapak aja. Kan gitu kan? Lah ini orang nggak ngerti juga, 0 ditambah 0. Nah itulah yang terjadi akhirnya, Mas. Bisa jadi ini semua muncul orang yang bawa kembang, simpatisan, ngelihatnya orang baik. Muncul orang-orang yang ngatur-ngatur, yang ini nggak enakan, keluarganya nggak ada yang tegas. Akhirnya kesimpulannya kita juga nggak bisa membuat penilaian, oh yang meninggal kok jadi begini. Jangan dikait-kaitkan, Mas. Ya, dia yang makan cabai kok Anda yang ikut pedas. Ya udahlah, jangan ngait-ngaitkan, jangan jadi ahli tafsir. Ya, jangan jadi ahli tafsir. Cukup kita mengetahui si fulan orang baik, ya sudah kita doakan. Atau kita nggak tahu siapa dia, anggap kita nggak tahu siapa dia. Oh dikubur dengan begana, begitu, begini, begitu. Islam nggak? Orang Islam. Sudah, saya mau dapat pahala dengan ngubur dia. Doain sudah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Cukup, selesai. Yang lain? Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan seseorang yang cukup ngelayat tapi dia tidak ikut mensolati dan tidak ikut mengantar ke kuburan. Jadi pahala itu kan 1 qirat, 2 qirat menggambarkan pahala yang sangat besar, sehingga digambarkan seukuran gunung Uhud gitu, menggambarkan begitu besarnya pahala orang yang melakukan itu gitu loh. Lah sekarang kalau orang seperti tadi ikut ngelayat doang, apa dia tidak dapat pahala? Ya dapatlah, Mas. Pasti dapat. Seberapa, Ustadz? Ya enggak tahu, Pak, itu urusan Allah, Mas. Yang jelas pahalanya gede, ya gede. Cuman apakah sama pahalanya dengan orang yang mensolati? Enggak lah, dia takziah, ikut sholat. Apa sama dengan yang ikut sholat, ikut nganter? Ya kan beda, dia mengikuti 3, sedangkan ente ikut 1 doang. Kan ini kan hal yang sebetulnya bisa difahami dengan sederhana ya. Pasti orang yang mengikuti semua pahalanya akan lebih. Sekarang bagaimana dengan dia yang mandiin, dia yang ngafanin,
Dia ikut sholat, dia ikut ngantar ke jenazah, lebih banyak mana pahalanya? Yang ini Mas, dia ikut semua. Ya, wallahu alam. Silakan. Lebih utama mana, ditangisi atau tidak? Mas, ini berkaitan dengan kasih sayang seseorang. Kalau dia menangisi orang ini berarti dia sayang. Dia punya sifat kasih sayang. Rasulullah SAW diam gak nangisi, kata siapa? Beliau menangisi. Jangankan cucunya, sahabat meninggal beliau nangis. Ya, jadi tangisan, kesedihan itu kasih sayang, menunjukkan adanya iman, kepedulian, bahasa Indonesianya kepedulian, empati, bahasa syar'inya kasih sayang, ada ikatan cinta karena Allah dengan dia. Sekarang Anda lewat jalan, kemudian jalanan ini macet, tumben macet. Biasanya jalan sini kecil nggak pernah macet. Tiba-tiba Anda lewat, ada yang meninggal. Iya Pak, meninggal. Bapak ini, rahimahullah. Udah, Anda lewat aja. Kenapa Anda nggak nangis? Nggak kenal, berarti kan nggak ada ikatan apa? Nggak ada ikatan kasih sayang. Nggak ada ikatan kasih sayang, Mas. Sekarang kalau Anda tadi pertanyaannya, saya nggak mau nangis, ya berarti Anda nggak ada cinta karena Allah. Padahal ikatan iman yang paling kuat apa? Cinta karena Allah. Oh, ini saudara saya, cinta karena Allah. Atau ada ikatan nasab kuat, ikatan rahim. Dari situlah muncul kasih sayang. Ya, ada lagi? Tumben banyak hari ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, beliau bertanya, kalau kita sholat di masjid, kemudian setelah sholat tiba-tiba ada jenazah, seurgensi apa kita harus mengikuti itu? Bapak dikasih pahala nggak mau, Pak? Mau? Ya udah, Pak. Kalau mau dikasih pahala, sholati, Pak. Berarti Anda kalau ikut sholat dapat pahala berapa tadi? 1 qirat, Pak. Berarti kita mensolati karena apa? Karena iman sama Allah. Tadi kan hadisnya imanan wahtisaba. Iman, oh ini janji Rasul SAW bahwa mensolati jenazah dapat 1 qirat. Kemudian saya cari pahala dari Allah. Kemudian ini bentuk kasih sayang saya dengan sesama Muslim. Saya ikut menyolati. Bukan siapa yang meninggal, Pak? Nggak kenal saya, ulang aja deh. Ya, enggak, Mas. Kan saya nggak kenal, saya kan nggak nangis. Loh, emang sholat jenazah nunggu ente nangis, Mas? Kan nggak juga, nggak ada kaitannya. Jadi itulah bentuk kasih sayang kita juga, kita mensolati. Sekarang kalau Anda umrah, Mas, di Makkah, di Madinah, itu 5 waktu sholat jenazah, Mas. 5 waktu, subuh sholat jenazah, zuhur sholat jenazah, asar sholat jenazah, maghrib sholat jenazah, isya sholat jenazah, Mas. Sholat gaib, jenazahnya di depan kok sholat gaib. Kadang orang Indonesia ini aneh-aneh, ahli tafsir, ini kok sholat 5 waktu. Satunya menganggap, iya itu sholat gaib. Orang-orang yang mati di sekitar Makkah disolatin gaib. Ya Allah, Mas, kok jangan kebangetan lah Anda ini. Itu ada jenazahnya di depan. Karena sering dengar juga di sana gitu loh.
Ini orang-orang ini biasanya untuk sholat gaib, koplak ini orang. Lu jenazahnya banyak di situ sholat gaib. Loh kalau di Masjid Nabawi sama, itu jenazahnya banyak di depan. Terus gimana Pak? Enggak, saya enggak ada yang kenal. Angel Pak. Nggak bisa, selama dia muslim kita tunjukkan kewajiban sesama muslim apa? Mensolati jenazah. Anda dapat 1 qirat. Ya, yang lainnya tadi ada yang nanya tadi sebelah sana. Enggak jadi Mas. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Dipakai untuk apa? Yang ditanyain apanya? Oh, ya. Di depan rumah kita seorang non muslim meninggal. Lalu dia meminjam garasi Anda sebagai parkiran. Apa hukumnya? Boleh kasih Mas. Karena ini kewajiban terhadap sesama tetangga. Bukan sesama, enggak. Sesama tetangga. Ya, sesama tetangga. Justru mohon maaf ya, saya kok ngelihat ini ada di non muslim. Yang saya tahu ya, tetangga saya non muslim, Kristen, nggak tahu Kristen apa itu aliran, bikin perayaan itu seminggu Mas, seminggu. Jadi kayak kondangan gitu. Kalau weekday habis maghrib sampai malam, kadang nyanyi, dia joget di depan rumahnya pakai baju tradisional gitu. Ketika meninggal si omnya ini, kebetulan kita kan kenal om ini suka jalan-jalan di depan rumah kalau pagi gitu. Kalau manggil saya ya manggil Pak Ustadz gitu. Meninggal nih orang, mati, anaknya apa ponakannya nyamperin ke rumah saya. Pas saya di depan rumah kebetulan. Om, kan ini om meninggal. Oh iya saya dengar. Udah saya gitu aja. Saya dengar. Maaf om ya, nanti banyak tamu-tamu. Ini selama 1 minggu kalau adat kita. Oh gitu. Mungkin om nanti terganggu dengan tamu-tamu saya, dengan parkiran mobil, atau dengan suara-suara yang agak bising. Kami sekeluarga memohon maaf dan meminjam tempat untuk parkir. Ada enggak orang Islam? Loh, bukan saya mau membela, tidak. Maksud saya harusnya adab dan akhlak ini lebih utama siapa? Kita Pak. Bukan saya mau membela dia, sama sekali tidak. Saya enggak akan bela. Cuman kita ini yang harusnya punya adab itu gitu loh. Ada acara, tahu-tahu parkir di depan rumah kita nutup dan sebagainya, kita kan nggak tahu. Kita negur, ini mobil siapa ini? Ngamuk yang parkir, kamu Anda ini nggak tahu. Loh, izin gagak. Iya enggak? Izin enggak, pemberitahuan kagak, depan rumah-rumah kita. Dia yang ngamuk. Nyata kan? Jadi inilah hak sesama apa? Tetangga. Mau dia non muslim, mau siapapun, selama dia manusia Mas. Silakan Mas. Yang penting bukan jin aja Mas. Jangan Mas. Silakan. Karena ini apa? Kewajiban terhadap sesama tetangga. Hakul jiwar kata para ulama. Hak dengan tetangga. Ada lagi? Cukup, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.